belajar, tetapi juga kita tidak lupa dengan memakai protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, baik anak-anak, Ibu sebelum memulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Ibu cek dulu kehadiran kalian. Resti? Hadir. Rizky? Hadir. Ibnu? Hadir. Elsa? Hadir. Jelinda? Hadir. Nah, semua hadir ya, tidak ada yang tidak hadir. Baik ya. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, kita Ibu cek, dan ruangan juga sudah disapu ini tadi? Sudah ya, baik. Kalau sudah ya, itu anak yang pintar, anak yang cerdas ya, bersih, karena dia tahu bersih dan rapi itu adalah orang yang baik ya, karena kesehatan lebih penting ya. Kesehatan, kalau kita bersih itu sehat. Nah, tubuh kita sehat, iman kita juga sehat. Nah, karena kesehatan sebagian daripada iman kita. Kalau kita bersih, kita sehat, kita pasti beriman. Orang yang tidak sehat, tidak bersih, orang yang jahat, itu orang yang tidak beriman. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran sebagaimana biasa ya, apa yang perlu kalian lakukan? Berdoa dan ketuk PP, salam PPK dan ketuk PPK. Yo. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, kalau sudah tepuk PPK, tidak lupa juga untuk berdoa. Mari kita menundukkan kepala kita, memusatkan pikiran kita, agar pelajaran yang diberikan oleh ibu guru dapat kamu terima dengan baik dan diberkati oleh Rahim Hatala atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Rahim Hatala Langit, Ida Sang Hyang Widiwasa, kami mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami bisa belajar dengan baik ya Tuhan. Ini semata-mata karena penyertaan Tuhan Rahim Hatala Langit yang sangat luar biasa buat kami. Begitu juga saat ini Tuhan, kami mohon dan berharap agar Tuhan menyertai, memberkati dalam pelajaran kami pada pagi hari ini. Sehingga kami bisa menerima ini dengan baik, sesuai dengan kehendak kami dan diberkati oleh-Mu Tuhan Rahim Hatala Langit Ida Sang Hyang Widiwasa. Tuhan Rahim Hatala Langit Sang Hyang Widiwasa, sungguh banyak doa dan permohonan kami, tapi kami tidak mampu untuk menyebut satu demi satu. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan senantiasa menyertai memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Sahih. Baik, kalau semua sudah kita lakukan ya, dan juga kita memasuki pelajaran. Siap untuk belajar? Siap. Tetap semangat? Semangat. Meskipun kita berbagai macam ya, tetapi kita harus bersemangat ya. Bersemangat turun ke sekolah. Kalau yang seperti Ibu bilang tadi, kita harus memakai protokol kesehatan. Nah, Ibu akan bagikan satu persatu biar kamu lebih paham, lebih bisa, lebih tahu apa yang diberikan Ibu pada saat pagi hari ini pelajarannya ya. Nah, Ibu akan membagikan sesuai RPP yang Ibu Jadi nggak bisa katanya Bu. Sudah ya.
pelajaran yang kita kemarin. Ya. Apa bacaannya yang di depan tadi? Ya, itu adalah salam pembukaan ya. Kalau kita memulai pelajaran, kita dengan mengucapkan abe salamat lingunalatai, salam sujud, karendem, malem, bang, om swastiastu. Nah, ini yaitu kalau kita ketemu orang tua, kalau kita ketemu teman, ibu guru yang lama tidak pernah kita ketemu ya, kita selalu mengucapkan salam. Nah, salam dalam ajaran agama Hindu disebut kabe selamat lingunalatai, salam sujud karendem malempang, om swastiastu. Itu salam pembukaan kalau kita ketemu orang tua ya, ketemu teman dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya lagi, buka keduanya itu apa, lembaran keduanya? Nah, tujuan pembelajaran catur guru yang mana pada hari ini kita belajar tentang catur guru. Di sini tadi ya sudah Ibu bagikan, kamu tinggal membacanya saja. Nah, belajar. Nah, tujuan pembelajaran catur guru. Adapun yang pertama menjelaskan pengertian catur guru. Yang kedua menyebutkan bagian-bagian catur guru. Yang ketiga menjelaskan pengertian catur guru. Dan yang keempat menunjukkan perilaku disiplin menjalankan catur guru. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu bagian-bagian daripada catur guru. Coba Ibu suruh Resti bagian pertama. Guru apa itu Resti? Baca Resti. Guru rupaka. Yang kedua guru pengajian. Yang ketiga guru wisesa. Yang keempat guru swadhyaya. Nah, kemudian pengertian catur guru. Catur guru terdiri dari dua kata, yaitu catur dan kata guru. Kata catur artinya 4 dan guru artinya berat. Jadi catur guru berarti 4 guru yang bertanggung jawab kepada kita. Guru yang dimaksud adalah guru yang melahirkan kita, guru yang mendidik, mengajar, dan melatih kita, guru yang mengawasi kita di masyarakat, guru yang memberi kita hidup atau jiwa. Nah, kemudian di sini perilaku disiplin menjalankan catur guru. Nah, yang pertama tadi guru rupaka. Nah, guru rupaka, apa gambarnya guru rupaka ini anak-anak? Orang tua, pintar. Orang tua ya. Guru rupaka adalah orang tua yang melahirkan kita, membesarkan kita, memberi kita nafkah, ya, menghidupkan kita tadi, ya, mencari uang, menyekolahkan kita, dan lain sebagainya. Guru rupaka disebut guru yang pertama atau guru yang utama, yang di rumah, yang di rumah ya. Nah, kita sangat menghargai ya dan menghormati orang tua, karena orang tua yang membesarkan kita, menyekolahkan kita ya dari kita kecil, ya, membesarkan kita dari kita kecil sampai kita dewasa.
dewasa sampai pada saat sekarang ini, orang tua sangat berjasa kepada kita. Nah, dari yang bisa menjadi tidak bisa berbicara, misalnya orang tua yang mengajar di rumah kan, dia orang tua itu sangat paham. Kalau dia menangis berarti, kalau kita menangis berarti mau nenen, nyusui ya, atau mau makan, atau mau tidur, atau mau mandi ya. Orang tua sangat tahu dan sangat bijaksana. Nah, itu sangat perlu kita hormati dan kita hargai adalah orang tua, karena orang tualah yang membesarkan kita. Tuh. Kemudian kita tidak boleh melawan orang tua. Kalau kita melawan orang tua, kita akibatnya menjadi anak yang durhaka. Durja dalam ajaran agama Hindu, durka dalam ajaran agama Hindu ya. Durhaka. Nah, mau tidak seperti anak durhaka? Enggak mau. Pernah enggak mendengar cerita legenda batu menangis? Pernah. Pernah membacanya? Pernah. Apa di situ? Malin Kundang. Cerita Malin Kundang yang sangat durhaka kepada orang tuanya. Tidak mengaku dia sebagai orang tua ya. Kamu jangan seperti itu ya. Jangan durhaka dengan orang tua. Nah, jangan sampai melawan orang tua. Kalau orang tuanya menyuruh, kamu harus nurut ya. Jangan membantah orang tua ya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti apa namanya? Hah? Iya, Malin Kundang. Malin Kundang yang sangat durhaka dengan orang tua. Akhirnya dia dikutuk oleh orang tuanya, oleh ibunya ya, menjadi batu. Mau nggak seperti itu Rizky? Enggak mau. Nah, dikutuk menjadi batu ya. Karena apa? Karena orang tuanya jengkel, dia durhaka, tidak mengaku dengan ibunya ya, melihat ibunya pakaian compang-camping ya. Namanya juga sudah orang tua ya. Berjalan aja sudah jongkok-jongkok. Dia tidak mengaku ya sebagai orang tuanya. Akhirnya ibunya jengkel, mendadahkan tangan ya kepada Tuhan. Terkutuklah kau karena kau anak durhaka, tidak mengaku aku inilah sebagai orang tua yang membesarkanmu. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat sampai sekarang ini. Ada cerita ya di lautan ya, ada batu karang, itu bentuk tubuh Malin Kundang yang tenggelam ya. Dia di kapal, tenggelam kapalnya oleh ombak ya, karena petir halilintar menggelegar ya. Nah, akhirnya dia tenggelam dan sekarang menjadi batu karang. Itu apa? Yaitu bentuk tubuh Malin Kundang. Ada yang kecil-kecil percikan, itu adalah istri Malin Kundang ya, yang berkeping-keping yang seperti ikan teri di dekat batu itu adalah bentuk tubuh istri Malin Kundang. Karena dia tidak mengaku, karena dia durhaka dengan orang tuanya, akhirnya dia terkutuk menjadi batu. Nah, sekarang selanjutnya yaitu guru pengajian. Nah, guru pengajian. Guru pengajian adalah guru yang memberi kita ilmu pengetahuan secara formal di sekolah berdasarkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, yang disebut dengan guru pengajian yaitu guru yang mengajar kamu di sekolah. Guru yang mengajar kamu di sekolah, yang memberi kamu ilmu pengetahuan ya, supaya kamu bisa menjadi orang yang pintar ya, menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, orang tua serta agama. Nah,
kamu juga patut menghormati dan menghargai seorang guru. Karena yang disebut dengan guru pengajian sama juga seperti guru yang utama tadi, yang pertama, yang mengajar, bisa mendidik ya. Dari kamu yang tidak bisa menjadi bisa, dari kamu yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu sebabnya kamu juga menghormati dan menghargai seorang guru yang disebut dengan guru pengajian. Guru yang mendidik, mengajar ya, dari yang 1 sampai sekian, dari A sampai Z. Nah, itulah ya guru yang patut kamu hormati dan kamu hargai. Nah, guru juga kamu tidak boleh melawan guru ya. Nah, guru juga berperan ya, mengajar, menimba ilmu pengetahuan kepada kamu sehingga kamu menjadi orang yang pintar. Nah, di sini ada nyanyian Hepne Guru. Ada yang sudah bisa? Bisa. Ya, mari kita sama-sama menyanyi Hepne Guru. 1, 2, 3. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Nah, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, tidak mengharap imbalannya ya, tanpa tanda jasa. Guru mengajar kalian dengan tulus, dengan hati yang ikhlas ya, mengajar kalian supaya kalian itu bisa menjadi orang yang pintar atau pandai, berguna bagi nusa bangsa dan agama serta orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga, itu yang ketiga tadi adalah guru wisesa. Guru wisesa adalah guru yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Contohnya kita mengikuti pada saat upacara bendera, mentaati aturan protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, di sini yang disebut dengan guru wisesa yaitu pemerintah ya, sebagaimana kemarin Ibu sudah menjelaskan, yaitu wisesa ini tadi yaitu guru yang menjabat sebagai apa namanya kalau di desa yaitu kepala desa. Kalau di tingkat kecamatan camat, di tingkat kabupaten bupati, di tingkat provinsi gubernur, tingkat pusat presiden. Nah, ya. Itulah yang disebut guru wisesa yang berwenang, bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Nah. Kemudian yang keempat yaitu guru swadhyaya. Nah, guru swadhyaya disebut pula guru sejati. Dinamakan guru sejati karena beliau adalah Sang Hyang Widiwasa. Beliaulah yang telah menciptakan alam semesta dengan segenap isinya. Kemudian
memelihara dan melindungi, dan akhirnya juga melebur atau mengembalikan ke dalam bentuk asalnya. Nah, kita manusia diciptakan oleh Tuhan. Makhluk yang paling sempurna juga disebut manusia. Manusia dibandingkan dengan binatang, karena manusia bisa berpikir yang baik, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Ini gambar apa yang ada di Guru Swadhyaya? Brahma, Wisnu, dan Iya. Brahma dewa pencipta, Wisnu pemelihara, dan Dewa Siwa disebut pelebur. Kesemuanya ini adalah Sang Hyang Widi yang berkuasa, ya. Sang Hyang atau Sang Hyang Widi disebut Tuhan yang Maha Esa, ya, karena manifestasinya beliau disebut dengan banyak nama, ya, tetapi beliau hanya satu saja, ya, kekuasaannya saja yang disebut Dewa Brahma, Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, contohnya kita tidak bisa melihat dengan kasat mata Tuhan itu, ya, tidak bisa kita lihat. Ya. Siapa yang bisa melihat Tuhan? Anak-anak, tidak ada, ya. Nah, tetapi kita bersyukur dan berterima kasih, ya, meskipun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, tapi kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya kepada kita, ya. Kita bisa menikmati, ya, seperti air, ya, kita bisa menikmati air. Siapa yang menciptakannya itu? Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widi Wasa, ya, beras, ya, padi, ya, dan lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, kita berterima kasih kepada Sang Hyang Widi karena kita sudah diberikan yang pertama napas kehidupan kita, ya. Napas kehidupan ini yang kita syukuri, ya, karena kita bisa hidup, ya, kita diberikan bisa makan, minum, menikmati apa yang diberikan oleh Sang Hyang Widi. Dengan cara apa kita dengan cara apa kita berterima kasih kepada Sang Hyang Widi? Dengan cara kita berdoa, basarah, ya, menyerahkan diri kita kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Esa. Apapun problema dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Sang Hyang Widi, ya. Baik kita sehat, baik kita sakit, ya, kita harus berterima kasih, berdoa kepada Sang Hyang Widi. Jangan kita kalau kita sakit, kita marah-marah kepada Tuhan, kita marah-marah kepada Sang Hyang Widi, ya. Kalau kita sakit, tapi kalau kita senang, kita tidak marah-marah, kita bersyukur, ya. Itu tidak boleh. Susah dan senang, ya, miskin dan kaya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Sang Hyang Widi karena kita sudah diberikan napas kehidupan, ya. Nah, kalau kita panjang umur, kalau kita sehat, ya, jangan cuma kita sehat saja, kita bersyukur. Walaupun kita sakit, kita bersyukur agar Sang Hyang Widi memelihara, ya, apa yang kita minum, misalnya obat yang kita minum disembuhkan oleh Sang Hyang Widi. Nah, kita tidak dapat melihat Tuhan, bilang ibu tadi. Seperti contoh sederhana, kita membuat air di dalam gelas, air gula, ya. Kita tidak bisa melihat air gula tersebut itu larut, tetapi kita dapat merasakan manisnya gula itu tadi, manisnya air itu tadi, ya, setelah kita minum. Tetapi kita tidak melihat gula itu larut, ya, di dalam air. Tapi kita tetap merasakan manisnya.
Begitu juga kita dengan Sang Hyang Widi. Kita tidak dapat melihat, tetapi kita dapat merasakan nikmatnya yang diberikan oleh Sang Hyang Widi kepada kita. Maka oleh sebab itu kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Sang Hyang Widi melewati kita berdoa dan basarah. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ya? Tidak ada. Ya? Semua paham apa yang dijelaskan oleh Ibu tadi? Nah, di situ ada contoh atau tugas, begitu. Bukan contoh, tugas ya. Coba buka halaman tugasnya. Tidak ada tugas. Apa ada ini? Ya, ada tugasnya. Tugas di situ sebenarnya tadi. Ini tugas. Oh ya, tertinggal itu. Tinggal Ibu ketik. Ini tugasnya ya. Nah, tugas di situ kamu jawab ya. Apa tadi baca tugasnya itu? Berikan contoh baik dan catur guru di kehidupan sehari-hari. Nah, berikan contoh catur guru di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apa yang terjadi, sudah yang diberikan Ibu tadi, sudah yang dijelaskan Ibu tadi ya. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari ya. Besok kamu kumpul. Nah, kemudian di sini kesimpulannya. Kesimpulan yang apa namanya? Yang kita pelajari yaitu tentang catur guru. Nah, kesimpulannya, catur guru terdiri dari dua kata, yaitu tadi catur artinya 4 dan guru artinya guru. Catur guru adalah 4 guru yang harus kita hormati. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran agama Hindu, catur guru terdiri dari 4, yaitu guru rupaka, itu orang tua ya, guru pengajian, guru swadhyaya, dan guru wesesa dan guru swadhyaya. Nah, guru rupaka yaitu orang tua, guru pengajian yaitu guru di sekolah, guru wesesa yaitu pemerintah, dan guru swadhyaya yaitu Ranying Hatala atau Sang Hyang Widi. Nah, ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada, semua sudah paham? Ya, syukur kalau sudah paham ya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti ini sudah paham ya, sudah pintar, mulai bisa pintar membaca di rumah, banyak-banyak belajar ya. Jangan mempergunakan waktu itu untuk bermain ya, pergunakan waktu itu untuk belajar ya. Karena selagi kamu kecil, kamu bisa belajar ya. Kalau sudah dewasa, nanti bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Nah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, baiklah, Ibu akan tutup dulu dengan pramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om Sahih. Terima kasih. Dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Ibu tutup dengan doa. Tuhan Raih Hatala Langit, Bidasang yang widiwasa, kami tadi telah belajar dengan tenang. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong Tuhan Raih Hatala Langit, Bidasang yang widiwasa, mengiringi, memberkati, sehingga kami sampai ke rumah dalam keadaan sehat selamat. Tuhan Raih Hatala Langit, Bidasang yang widiwasa, sungguh banyak doa dan permohonan kami, tetapi kami tidak mampu untuk menyebut satu demi satu. Kami yakin dan percaya
Tuhan senantiasa menyertai memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Sahih.